Selamat siang Bu, perkenalkan kami dari Universitas Samratulangi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Tujuan dan maksud kami kemari adalah untuk melakukan wawancara mengenai tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Jadi kami akan melakukan wawancara dengan Ibu siapa saya? Dengan saya Brigita Matindas. Baik Ibu kita, kami akan melakukan pertanyaan kan. Saya akan bertanya, pertanyaan pertama, dalam perusahaan ini ada jabatan apa-apa saja dan tugasnya seperti apa? Oke, perlu teman-teman semua ketahui ini kan IT Center Manado. Kalau di sini bisa teman-teman lihat di kantor ini ada terbagi dua bagian. Itu bagian marketing dan bagian pengelola. Kalau saya sendiri itu di bagian kantor pengelola. Jadi kalau mau dijabarkan satu persatu untuk jabatannya memang cukup banyak, kurang lebih ada 20. Tapi kalau saya mungkin bisa menjelaskan per divisi saja ya, per departemen. Ada 5 departemen. Ini kelima departemen ini semua yang menunjang operasional gedung IT Center tentunya. Pengelolaan gedung IT Center. Yang pertama itu ada Departemen Finance Accounting. Secara umum teman-teman juga sudah tahu untuk Departemen Finance Accounting itu mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan yang ada di perusahaan. Yang kedua itu ada Departemen Tenant Relation. Tenant Relation itu departemen yang menjadi penghubung antara manajemen dan tenan-tenan yang ada di IT Center Manado. Yang ketiga itu ada Departemen Business Development yang menjadi salah satu tugas utama dari Departemen Business Development itu yaitu mencari income atau pendapatan dari pihak-pihak eksternal dan juga memberikan promosi-promosi atau iklan-iklan mengenalkan produk-produk IT Center ke pihak eksternal. Jadi kalau secara garis besar Departemen Business Development itu adalah penghubung antara kami, pihak IT Center, dengan pihak eksternal. Yang keempat itu ada Departemen Engineering. Departemen Engineering itu mempunyai salah satu tugas pokok yaitu service dan maintenance peralatan-peralatan untuk kebutuhan operasional. Dan yang terakhir itu Departemen Office Support. Termasuk di dalamnya itu ada legal, HRD juga masuk di Office Support, ada IT Support, beberapa posisi untuk menunjang tentunya pekerjaan dari 4 divisi ini. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, mengapa analisis jabatan penting dalam manajemen sumber daya manusia? Oke, tentunya analisis jabatan ini tentunya sangat penting. Yang pertama-tama itu tentunya penting sekali untuk di manajemen sumber daya manusia. Tentunya agar pekerjaan atau tugas-tugas dari suatu jabatan itu bisa terlaksana dengan maksimal dan tentunya itu memberikan hasil yang baik untuk perusahaan. Karena seperti teman-teman juga tahu, contohnya paling simpel itu engineering. Tentunya kalau untuk posisi engineering kita harus mencari SDM yang tentunya mengetahui ataupun memahami bagian di bidang engineering itu. Jadi memang itu sangat penting sehingga untuk memberikan hasil maksimal untuk perusahaan. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, apa metode yang paling efektif untuk melakukan analisis jabatan? Untuk metode sendiri memang ada beberapa metode, tapi untuk metode yang paling efektif itu yaitu observasi. Observasi itu atau dilihat secara langsung. Jadi dari tim HRD atau dari saya sendiri dalam hal ini manajemen langsung melihat untuk posisi itu kira-kira kualifikasi yang cocok untuk posisi itu seperti apa. Kalau untuk finance tentunya dia harus mengerti masalah perhitungan, akuntansi seperti itu. Jadi metode yang paling penting itu yang sangat efektif itu saya rasa observasi, dilihat langsung. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam melakukan analisis jabatan dan bagaimana Anda mengatasi tantangan tersebut? Kalau mau bilang tantangan utama memang tentunya dalam kita bekerja pasti ada tantangannya, tapi untuk hal ini memang untuk tantangannya tidak terlalu sering ditemui. Tapi kalau memang mau bicara tantangan, mungkin tantangan yang paling besar itu lebih ke karyawan itu sendiri. Dimana ketika kita mau menganalisa apakah jabatan ini cocok dengan SDM tersebut, tapi di saat itu juga SDM tersebut mungkin tertutup, tidak lebih introvert, susah untuk kita mau melihat apakah jabatan ini sudah sesuai dengan posisinya. Mohon maaf, apakah jabatannya sudah sesuai dengan SDM tersebut. Tapi mungkin untuk cara mengatasinya ya tentunya dengan pendekatan emosional kepada karyawan tersebut. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu memastikan bahwa hasil analisis jabatan
digunakan secara efektif dalam rekrutmen, pengembangan, dan penilaian karyawan. Oke, memastikan hasil analisis jabatan digunakan secara efektif mulai dari tahapan rekrutmen ya. Tentunya pertama dari manajemen harus bisa mengkualifikasikan jabatan itu, kualifikasinya seperti apa saja, SDM seperti apa yang kita butuhkan untuk jabatan tersebut. Tentunya dari tahapan rekrutmen itu sangatlah penting. Jadi bagaimana cara kita memastikan, yaitu harus benar-benar disaring dari tahapan rekrutmen. Apakah sudah sesuai? Saya pikir kalau dari rekrutmen kita sudah menyaring, sudah menerapkan kualifikasi jabatan, sudah menerapkan analisis jabatan, di mana orang melihat SDM ini bisa untuk kualifikasinya seperti ini. Untuk posisi ini, SDM yang kita perlukan kualifikasinya seperti ini. Itu dari tahapan rekrutmen. Jadi dari tahapan rekrutmen, pengembangan, dan yang terakhir apa? Penilaian. Tentunya itu akan berjalan dengan sendirinya dan bisa dipastikan analisis jabatan itu sudah efektif.